teman-teman, kali ini saya akan tahap perantingan ya. Jadi kita akan merapikan ranting-ranting dan mempertegas arah mahkota-mahkotanya ya pada bonsai panorama ini ya. Jadi pohon asli di Batu tapi banyak pohon. Ini bonsai ini dulunya belinya cuman 75 ribuan ya teman-teman. Jadi 75 ribuan sekarang 2 tahun. Jadi ini cuman bukan menyuruh ya, ini cuman sekedar ngasih saran sama teman-teman, khususnya pemula yang baru seneng bonsai ya. Jadi kalau beli bonsai itu teman-teman yang khususnya benar-benar pemula harus diperhitungkan tenan ya. Pertama harus paham dulu tentang bonsai, tentang perawatannya ya. Kedua pengarahannya. Kalau memang teman-teman masih benar-benar pemula, belilah bahan yang murah-murah dulu, nggak apa-apa. Jadi untuk mempelajari karakter perawatannya, untuk belajar pengarahan sambil melihat pedoman-pedoman di Google, di YouTube, itu bagus juga teman-teman. Kalau memang tidak ada pengarahan di sekitarnya ya. Dalam arti pengarahan itu tidak punya teman untuk belajar bonsai ya. Kalau memang teman-teman sudah berani beli bonsai mahal, apalagi setengah jadi, apalagi jadi ya, itu harus teman-teman harus punya teman, minimal di kampungnya itu punya teman yang sudah pinter bonsai ya teman-teman. Jadi minta tolong untuk perawatannya, memperbaikinya ya. Bonsai itu tidak harus setiap hari memperbaiki ya teman-teman. Mungkin ya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu bonsai. Jadi nggak ada ruginya menyuruh teman-teman untuk membenahi, membayar 200, 150, 300 itu nggak ada ruginya. Kalau bonsai teman-teman banyak itu terkadang sehari nggak hanya dapat 1 bonsai teman-teman ya, bisa 3, 4 gitu. Jadi nggak ada ruginya daripada nanti bonsainya salah kaprah ya, rusak ya, kalau kita belum begitu pintar membenahi ya. Jadi untuk bonsai yang apalagi untuk kelas pameran atau kontes itu, jadi pembenahannya, pakem-pakemnya itu memang sangat rumit ya teman-teman. Jadi tidak asal kita potong-potong gerombol, tidak asal ya. Makanya itu sangat penting. Jadi bagi teman-teman pemula yang ingin baru seneng bonsai, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu ya, sambil beli bahan yang murah-murah tidak apa-apa. Mempelajari bagaimana toh itu bonsai kalau mau dikonteskan, kalau cuman dibuat koleksi itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi tidak, agar nantinya tidak kecewa ya. Jadi nanti setelah teman-teman beli-beli mahal akhirnya rusak, mati, atau apa, perawatannya susah, nah itu khawatirnya seperti itu. Akhirnya kapok, jadi nggak mau meneruskan bonsai ya. Nah itu terkadang yang banyak seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman sudah mulai seneng bonsai, apalagi beli yang semi atau jadi, harus mempelajari dulu bagaimana itu bonsai, perawatannya, dikonteskan bagaimana, harus seperti itu. Daripada nanti beli di online apa, nggak minta saran temen, nanti barangnya nggak benar atau kurang sesuai lah, itu terkadang sudah habis uang berpuluh-puluh juta lah, terkadang akhirnya kapok, nggak mau berbonsaian lagi. Nah itulah teman-teman, ini kita rapikan dulu ranting-rantingnya teman-teman. Ini saatnya ngarahkan, kita arahkan, yang sudah saatnya kita potongi teman-teman.
nanti kita panjangkan aja teman-teman, kita panjangkan ke sini. Ini kita ngambil dari sini, soalnya ini ruang kosong lebih banyak di sini. Nah itu, ini kita buang aja teman-teman, jadi agar pohon ini nampak tinggi ya. Nah ini setelah kita rapikan teman-teman, jadi ini masih merapatkan anak ranting ya teman-teman. Jadi ini masih perlu merapatkan lagi, ini masih bikin anak cabang juga, jadi belum merata ya ini. Cuman ini kita pertegas arah-arahnya pohonnya ya. Di ini ada berapa pohon? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 teman-teman. 14. Kalau dibuang satu itu 13 ya. Kalau sudah pohon grouping seperti ini ya wajar lah ada dempet sedikit apa, itu wajar teman-teman. Soalnya di alamnya pun nggak tertata rapi seperti angan-angan kita ya. Jadi kalau justru ada yang pohon buahnya gini, terkadang ada salah satu dua yang agak menutupi nyilang sedikit, itu wajar teman-teman. Jadi justru itu menonjolkan kealamiannya. Ini tinggal bikin nanti mahkota, ini juga mahkota agak ke samping. Nah, terkadang bonsai gaya-gaya seperti ini itu terkadang ada yang menyebutnya ini bukan bonsai teman-teman ya. Jadi pohon kecil-kecil serokok katanya bukan bonsai. Nah, kalau ini saya bikin tatanan bonsai kan ya jadi bonsai sekarang ya. Penilaiannya bisa bonsai wrap, grouping bisa, cuman ini tumbuhnya di batu gitu aja. Seperti pohon segini habisnya segini proporsinya, ini segini rantingnya segini, proporsi ketinggiannya besar, cabang dengan batang seimbang, akhirnya kan jadi bonsai seindah. Seandainya ini dibuat bonsai semua lah, kita semua mame kita pasang di batu, akhirnya kan juga bonsai teman-teman. Jadi terkadang itu teman-teman yang baru, ya maaf ya, baru bisa belajar bonsai sedikit gitu aja sudah, itu yang saya temui terkadang banyak ya teman-teman. Jadi sudah belajar bonsai sudah tahu sedikit itu kadang waduh ya. Terkadang dia sudah nggak mau belajar, repotnya. Nah itu loh, saya aja yang 20 tahun lebih ya sekarang ini, saya itu masih belum apa-apa teman-teman. Saya itu belum apa-apa, saya juga terus belajar teman-teman. Jadi akhirnya kalau dia baru tahu sedikit sudah bisa, akhirnya nanti timbul satu kesombongan juga. Akhirnya yang dia tahu orang yang di bawahnya lebih pemula lagi, akhirnya terkadang agak meremehkan apa ya. Jadi terkadang nantinya yang diremehkan itu ternyata akhirnya nantinya bisa melebihi dia. Kalau yang diremehkan itu diam tapi dia belajar. Nah itu loh. Jadi kita jangan merasa puas ya dengan keilmuan bonsai. Bonsai itu berbagai macam jenis pohon, berbagai macam bentuk gaya ya. Jadi kita bukan hanya mempelajari pengerjaannya, kita juga mempelajari botaninya ya teman-teman. Jadi perawatan satu tiap jenis pohon ini bagaimana perlakuannya itu nggak berat teman-teman. Terkadang itu juga faktor kita tidak bisa menjadikan bonsai. Terkadang ada jenis tertentu yang tidak cocok di suhu di kota kita. Nah itu loh. Jadi saya berpesan untuk teman-teman, kalau sudah merasa sudah bisa bikin bonsai ya belum sempurna lah, diam aja lah, kita belajar terus. Jadi kalau ada teman berkaya kita support, kita dukung, tapi kita harus tetap belajar. Jangan intinya meremehkan yang masih belum bisa. Nah akhirnya timbul kesombongan itu teman-teman. Akhirnya lama-lama dia nggak mau dikalahkan.
rumangsa dia sudah lama berbonsai berpuluh-puluh tahun. Ada yang pemula dulunya yang diajak itu sudah bisa, kemampuannya, skillnya, pengetahuannya bisa melebihi dia, akhirnya dia tetap nggak mau kalah. Meskipun banyak bukti tetap dia nggak mau kalah. Akhirnya dia timbul kesombongan, keegoisannya susah hilang ya, seperti itu gara-garanya dulu seperti itu teman-teman. Jadi meskipun teman-teman nanti sudah bisa ya, terus belajar lah. Jadi jangan merasa puas, itu pesan saya ya. Jadi itu. Nah, ini ganti yang ini nanti teman-teman. Ini juga ada yang mengarahkan sedikit, ada yang ngeteng sedikit teman-teman. Yang belum imbang jangan kita press dulu ya teman-teman. Ini kita ngarahkan sedikit lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Kita akan mengarahkan titik tumbuh yang baru-baru ini teman-teman. Perantingan ini kita arahkan lagi. Jadi saya untuk teman-teman khususnya pemula ya, yang baru memulai mau belajar bonsai, yang ingin belajar bonsai yang nantinya akan jadi pebonsai ya. Jadi membuat karya sendiri, membonsai sendiri. Saya menyarankan agar jadi kalau dapat bahan apapun, jangan kita meremehkan bahan yang belum kita pahami. Yang penting ditanam dulu, hidup dulu. Jadi teman-teman belajar kalau bisa semua bentuk, semua gaya itu teman-teman pelajari ya. Ya awalnya juga nggak tahu, saya pun dulu itu apalagi panorama pohon banyak seperti ini nggak mudeng. Saya bareng engkel aja, formal aja dulu waktu belajar itu saya jadi sampai rusak barang itu ya. Saya beli bahan itu nggak ada yang jadi teman-teman. Sekitar 2 tahun atau nggak salah. Selalu saya utak tuh akhirnya pada mati teman. Jadi kalau bisa dapat bahan itu yang penting hidup dulu, jangan sering diulek terus ya, diutek terus. Nah nanti kita sambil belajar lihat di YouTube, lihat di Google, tanya-tanya temen. Kalau kita nggak bahan yang kita mau kita kerjakan, kita dapat bahan itu yang modelnya aneh atau unik atau ekstrim gimana, itu kita pelajari pelan-pelan. Yang penting pohonnya hidup dulu teman-teman. Jangan terburu-buru memotong juga ya. Kita pelajari dulu bahan itu. Kalau teman-teman bingung ya nyari pohon yang serupa, yang sudah jadi di kontes, lihat-lihat di YouTube atau di Google, gambar Google, itu kita pelajari. Itu sekarang sudah enak teman-teman ya. Dulu waktu belajar tuh saya itu belum ada HP Android teman-teman. Saya melihat bonsai yang bagus-bagus itu nggak pernah dulu. Ya pokoknya kata hati saya mau saya lekuk ke sini itu seenak saya. Nah sekarang kelebihannya itu sudah enak teman-teman ya. Untuk khususnya teman-teman belajar bonsai sekarang itu banyak teman yang sudah pinter, banyak YouTube, bisa lihat di gambar-gambar Google, itu sudah sangat enak untuk pemula belajar bonsai sekarang teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman tuh semua gaya, semua bentuk dipelajari semua. Jadi jangan fanatik satu gaya, 2 gaya ya. Ini saya cuman ngasih masukan ya teman-teman, bukan menyuruh ya. Itu lebih bagus teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu
kalau sudah bisa membuat sendiri bisa menikmati ini loh yang panorama, ini yang formal, ini yang grouping, ini yang itu lebih, kita nantinya itu lebih enak teman-teman ya. Kalau untuk buat hiburan untuk apa itu lebih puas lah selama teman-teman belajar. Nanti kalau sudah berhasil lebih puas daripada kita bisa spesialis 1-2 gaya aja ya teman. Dan semua jenis kalau bisa teman-teman ya terutama yang mudah hidup, yang cocok di lingkungan teman-teman sendiri ya, itu yang nomor 1 ya. Yang kedua itu semua gaya teman. Jadi jangan fanatik 1 atau 2 gaya, kita arahkan perantingannya. Ini titik tumbuh baru teman-teman. Nah, memang berkarya itu bebas ya teman-teman. Jadi di sini berarti bebas itu begini, terkadang banyak teman-teman yang salah paham. Bebas itu seenaknya dia sendiri, ya bebas itu punya kamu sendiri. Tapi sebaiknya berkarya itu bebas itu maksudnya bebas kita memilih gaya apa, mau membuat panorama, mau membuat pancing, mau membuat formal, itu bebasnya itu seperti itu. Bebas itu tetap pakai rujukan alam teman-teman, pakai logika alam dalam pengerjaannya ya. Kan bonsai itu kan cuplikan pohon di alam kita kerdilkan. Jadi kita harus membikinnya juga seperti pohon di alam teman-teman ya. Juri menilai pun juga pakai pedoman pohon di alam teman-teman. Tidak juri punya pakem sendiri, bukan ya. Dia juga pakai pedoman alam, pohon di alam, begitu loh teman-teman. Jadi bukannya bebas tuh bebas seenaknya membuat kawatan ngawur, bukan ya. Semua itu pakai logika alam. Bebas itu maksudnya kalau untuk koleksi sendiri nggak saya tampilkan, nggak saya kontes, saya nikmati di kamar sendiri. Nah itu bebas, itu nggak masalah. Mau teman-teman jungkir balikan nggak apa-apa. Tapi kalau selama teman-teman mau menampilkan bonsai itu, mau memamerkan sesama temen ya, membikinnya harus sesuai pakem alam ya, pakem juri, pakem alam gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah selesai kita arahkan, yang cabang-cabang tumbuh baru kita arahkan perantingannya. Jadi ini nanti titik fokus pusat pandangnya ini pohon ini 3 teman-teman. 1 ini mengikuti ini sama ini kan agak ke belakang teman-teman, jadi ngikut ini 1. Jadi fokus utama pohon itu di sini teman-teman, yang lebih tinggi, yang lebih dominan seperti ini itu 1 komponen sama ini. Terus kedua ini pohon ini, nah seperti ini juga ikut ini. Jadi kita melihat ini ruangnya, ini kejauhannya, ini dimensinya. Jadi ikuti. Ketiga ini, jadi pohon ini titik pandangnya yang kuat 3 ini, 1, 2, 3 ini. Jadi sama orang melihat itu powernya ada di sini. Nah ini tinggal membuat anak ranting dan ranting teman-teman sebagian. Ini agak ke belakang ikut komponen pohon ini sama ini agak ke belakang ikut ini pohon sendiri teman-teman. Soalnya dia menjauh sendiri, lebih di pinggir. Jadi sudah nggak ada ruang lagi di sini, udah habis. Titik sudut pandangnya sampai sini habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.